Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Bahkan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang. Pasti dibawa jalan untuk berubah. Dia bisa kebayang nggak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepadanya. Ingat teman-teman, maaf, kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa. Setan itu sebenarnya pengecut. Demi Allah saya katakan pengecut. Dia cuma berani bisik-bisik. Silahkan ajak nampak. Kamu jangan berani bisik-bisik. Nampak sini, hadapi aku. Gak akan muncul. Anda malam ini bangun, buktikan kalau nggak percaya. Anda bangun udah mau tahajud, dibisikin sama dia. Awas, hati-hati. Di belakang pintu, baju putih, rambut gondrong. Langsung bilang, kalau berani muncul di hadapan saya. Gak usah bisik-bisik. Apa dia muncul? Tidak. Yakin pada saya, tidak akan muncul. Yakin, cuma bisik-bisik beraninya. Bagaimana kalau muncul Ustaz? Tarik. Ada peluang pekerjaan, kejar. Ada peluang materi, kejar. Kenapa akhirat yang ada peluang surga Anda di situ nggak Anda kejar? Bukankah tengah malam itu ada peluang untuk menjemput surga dengan tahajud? Bukankah ketika Anda tahajud ada surga yang telah Allah siapkan di taman surga dengan segala keindahannya? Bukankah ketika menjelang subuh waktu sahar ada ampunan dosa diberikan? Ada pengabulan dari doa yang dipanjatkan? Ada semua doa yang dimintakan langsung dikabulkan? Bukankah istighfar Anda akan memberikan apa yang Anda harapkan seketika Allah kabulkan pada saat itu? Kenapa tidak Anda kejar? Bukankah 2 rakaat sebelum subuh Allah akan berikan lebih daripada dunia dan seisinya? Bukankah duha itu menghilangkan dari musibah yang kita akan hadapi di hari itu? Bukankah sedekah melipat gandakan apa yang kita telah dapatkan? Kenapa tidak Anda kejar? Duhai Anda yang merindukan surga, jangan cuma dirindukan, karena semua orang pun merindukannya. Surga itu tidak dimasuki dengan kerinduan. Surga hanya bisa dimasuki dengan amal saleh dan keimanan. Ada 9 jenis setan. Hati-hati, 9 jenis setan. Setan sholat ada. Setan menggoda orang sholat. Di Abu Daud nomor hadis 857 sampai dikatakan oleh Nabi, begitu antum mau takbir itu masih biasa. Tapi begitu Anda mengucapkan Allahu Akbar, setan ini akan bekerja. Pekerjaan pertamanya kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Dia akan mengatakan kepada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda begitu takbir, itu tadinya nggak biasa-biasa aja. Begitu takbir bisa mengingat semua yang tidak ingin diingat. Kunci mobil, ingat. WhatsApp belum dibalas, ingat. Pasang status belum, ingat. Kalau nggak percaya silahkan. Bahkan kata-kata saya ini pun antum akan ingat. Begitu sholat asar nanti takbir Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustadz Adi, setan akan menggoda Anda sampai ingat yang lain. Itu setan itu. Setan. Setan ya. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat ada yang nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Hadisnya begitu bilangnya. Setan masjid ada.
Ada setan masjid, jangan dikira nggak ada. Yang digoda DKM masjid. Hati-hati itu. Setan wudu, ada setan wudu namanya walhan. Setan wudu itu walhan menggoda orang supaya ragu dengan wudunya. Jadi begitu antum selesai wudu, baru masuk pintu masjid sudah bingung, udah wudu belum ya? Wudu belum ya? Itu setan. Setan rumah namanya dasim, ada. Itu yang bikin antum selalu gelisah. Malam-malam pengen tahajud, begitu bangun, hati-hati ya, di luar mukanya jelek, rambutnya gondrong, wajahnya bajunya putih panjang. Begitu antum keluar, udah langsung. Ah, itu dasim. Ada rumusnya. Kalau pengen ngusir ada sederhana. Setiap masuk rumah kata Nabi ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau ada orang nggak ada orang buka assalamualaikum. Begitu diucapkan assalamualaikum, setan berkata pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Antum tidak baca, dia akan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ada orang nggak ada orang ucapkan assalamualaikum. Tidak dijawab normal, dijawab waalaikumsalam. Ah, itu masalah. Usir. Saya ajarkan dulu sama anak saya tuh. Sekarang dia sudah 5 tahun. Dulu waktu 2 tahun 3 tahun saya kasih tahu. Kakak masuk kamar ya. Kalau masuk kamar biasakan ucapkan salam, assalamualaikum. Ada setan namanya dasim. Kakak ucapkan assalamualaikum, dasimnya keluar. Dia langsung praktekin. Dia buka kamarnya. Assalamualaikum dasim. Kata dia. Anak-anak. Nah, nanti ada setan khusus nanti di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 119 yang menggoda manusia untuk merubah bentuk tubuhnya sampai merubah bentuk tubuh binatang. Ya, binatang kesayangan dirubah-rubah bentuknya sampai nanti orangnya sendiri merubah. Kemarin saya baru lihat liputan kisah nyata di Eropa sana ada perempuan bu merawat harimau, saking ngefansnya dengan harimau dia operasi plastik mukanya seperti harimau. Betul. Dia kasihin kumis ke sini. Dia kasihin taring ke sini. Ada betul. Sampai sedemikiannya. Hati-hati. Karena itulah bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik. Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya. Orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah, orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qur'annya banyak. Masya Allah, banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta 'alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada saya. Wa 'ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran. Wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih Engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridhai. Ya. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Ya. Anak usia 4 tahun, 5 tahun, sholatnya sudah bagus, puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah, untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Amal salihan tarda. Rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tolong catat kalimat saya ini. Tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisannya. Tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang,
belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan. Orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah.